Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ya. Iya. Kita berada di Museum Asia Afrika. Kita bakal menjelaskan mengenai revolusi Amerika dengan keterkaitan hubungannya di Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, di sini kita kelas ini yang kita ada Malili yang akan Pemandu. membantu kita menjelaskan materi di pelajaran. Slay! Udah tuh bilang. Sudah berjadi mengunjungi ke Museum Konferensi Afrika. Apabila adik-adik ada tugas dari sekolah, ya kita kerjasama untuk menjelaskan mengenai latar belakang Konferensi Asia Afrika atau dampaknya Konferensi Asia Afrika. Kenapa salah satu ini Bandung ini menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika? Karena Bandung ini pada tahun 1955 pada saat itu terpilihnya Insinyur Soekarno, Bandung ini tahun 1955 udaranya sejuk sekali ya, sejuk sekali, juga punya gedung keistimewaan paling besar pada tahun 1955 bisa menampung hampir 400 orang. Nah itu jadi Bung Karno memilihlah Bandung ini salah satu sebagai tempat berteduhnya negara-negara Asia Afrika, yaitu namanya Gedung Merdeka. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Belajar dulu konferensi Asia Afrika ini udah ada tuh. Nah ini pada saat itu jadi Belanda sudah ditinggalkan, Indonesia sudah ditinggalkan Belanda ya sama Jepang, barulah bergema adanya Konferensi Asia Afrika itu dari 5 negara. Jadi 5 negara ini bagaimana untuk mengundang negara-negara Asia Afrika yang sudah merdeka. Salah satunya itu 5 negara ini, Burma, India, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka. Jadi yang diundang negara-negara yang sudah merdeka. Itu salah satunya 5 negara ini menunjuklah Bandung ini sebagai tempat untuk menggelorakan semangat bangsa Asia Afrika. Jadi negara-negara yang diundang itu negara-negara yang merdeka, bukan negara-negara yang dijajah. Jadi gedung ini juga pernah diduduki oleh para zaman Jepang, juga zaman Belanda. Jadi gedung ini pada saat itu peninggalan pada zaman orang-orang kolonial Belanda ya. Dibangunnya tahun berapa gedung ini? Tahun 1921. Nah, jadi sudah merdeka Indonesia, barulah mengadakan suatu pertemuan adanya Konferensi Asia Afrika. Ya, itu. Apalagi? Kalau dari Museum Konferensi Asia Afrika ini, apakah ada keterkaitannya dengan revolusi Amerika atau tidak ya Pak? Enggak. Jadi kalau ditanya kalau Museum Asia Afrika itu sesudahnya Konferensi Asia Afrika, barulah bertepatan pada tanggal 24 April tahun 1980 itu tidak hubungan dengan Eropa, itu hubungan dengan negara Asia dan Afrika. Ya. Kalau sudah Amerika itu cuma peninjau aja, nah, itu peninjau aja pada saat Konferensi Asia Afrika. Pada saat itu kenapa Amerika dan Uni Soviet? Karena pada saat itu negara Amerika dan Uni Soviet terjadi masalah perang dingin. Ya. Itu perang dingin ini dampaknya bagi negara-negara Asia Afrika akan hancurlah kalau terjadi perang dunia ketiga. Nah, akhirnya negara-negara Asia Afrika untuk menempuh perdamaian jadi tidak mengundang negara-negara Eropa. Itu negara-negara cuman Asia dan negara Afrika. Kenapa ada sidang-sidang pada saat itu sidang Konferensi Asia Afrika itu adanya di gedung di Warna ya. Gedung di Warna ini adanya di Jalan Penogoro. Kalau gedung mereka ini salah satu cuma pembukaan saja dan penutupan saja. Kalau sidang-sidangnya ada sidang politik, sidang ekonomi, dan sidang kebudayaan itu di gedung di Warna. Kenapa di sidang di gedung di Warna? Karena pada saat itu di sini cuman pembukaan saja dan penutupan saja. Apa sidang ekonomi atau kebudayaan? Karena pada saat itu masih negara-negara Asia Afrika masih memihak salah satu masing-masing ya. Nah
negara-negara Asia Afrika supaya kerjasama itu mengenai masalah politik, masalah ekonomi dan masalah kebudayaan. Akhirnya negara Asia Afrika itu dibicarakanlah di konferensi Asia Afrika itu sampai negara-negara Asia Afrika sepakat untuk mengenai masalah yaitu sidang-sidang ada di kota Bandung ini. Sampai akhirnya negara-negara Asia Afrika itu sesudahnya konferensi Asia Afrika sudah kesepakatan bersama akhirnya Dasar Sila Bandung. Dasar Sila Bandung ini mengenai masalah prinsip-prinsip 10 Bandung ya. Jadi bangga ya dengan konferensi Asia Afrika. Kita sampai melahirkan Asia Afrika itu berlomba-lomba untuk melahirkan kemerdekaan. Kita coba sini dulu. Menyampaikan ya, Bandung adalah pendidikan terhadap potensi negara-negara terpower. Nah, jadi akhirnya Pangeran Abdullah sebagai sekjen paham mengumandangkan hasil dari konferensi Asia Afrika karena adanya rasa sila Bandung ya atau Bandung Spirit. Nah itu ini meresapi ke negara Asia Afrika. Pada saat itu negara Asia Afrika yang masih tertinggal berlomba-lomba adanya rasa sila Bandung berlomba-lomba untuk melahirkan kemerdekaan. Nah itu. Jadi tahun 1956 ada coba lihat ada 30 negara Asia Afrika merdeka ya kebanyakan di negara Afrika. Nah dari negara Asia itu cuma Malaysia dan Singapura ya kebanyakan di negara Afrika. Karena pada saat itu negara Afrika masih banyak yang belum merdeka masih tertindas ya adanya kolonial ras dan kulit itu negara Afrika yang terjadi pada saat itu aja sama kolonial. Nah itu tentang Asia Afrika sampai ke Afrika mengubah 30 Asia Afrika merdeka dengan senyap menjadi kemudian ini adanya di Yugoslavia ya ini bukan dari konferensi Asia Afrika. Untuk ini disponsori oleh 5 negara mana saja Mesir, Ghana, India, Indonesia dan Yugoslavia. Ini nombor ini itu membicarakan itu kepentingan bersama itu tidak punya ke barat dan ini kelompok ini bukan dari negara Asia saja, terutama dari negara Amerika Latin, Eropa itu ada yang dibutuhkan itu nombor ini supaya tidak bertentangan mengenai masalah blok barat dan blok ya. Juga itu kepala negara tahun 1955 film ya. Nah ini tahun 1955 oke. Ini yang hadir ya. Yang hadir pada tahun 1955 ini ada 29 negara. Ini kepala pemerintahan, ini bukan kepala presiden saja ya. Ada perdana menteri, ada besar. Ini paling muda yang besar. Dan juga ini yang paling muda pada tahun 1955 oke. Ini yang dari Kamboja namanya Norondo Sihanouk ya. Ini paling muda paling apa namanya kita 45 tahun ya pada saat itu. Nah ini juga ini Perdana Menteri Indonesia sebagai ketua konferensi Asia Afrika apa namanya Ali Sakro. Juga Jepang. Kenapa Jepang? Indonesia pernah dijajah? Pernah ya Indonesia pernah dijajah, tapi Indonesia Jepang juga hadir. Kenapa Jepang dijajah tapi hadir? Karena pada saat itu negara-negara Asia Afrika yang meninggal, negara-negara yang sudah merdeka. Biar Jepang menjajah tapi tetap negara-negara yang sudah merdeka. Jadi Jepang akan melalui dia datang ke Indonesia. Buat Jepang ini diundang. Itu konferensi Asia Afrika namanya siapa? Seperti ya. Ini dari Jepang. Ini paling tua pada tahun 1955. Nah sekarang adik-adik karena ini ada pengumpulan film. Kalau kurang jelas nanti bisa.
ada ruangan audio ini untuk pemutaran film mengenai Sekarang kita mau nonton. silakan nonton dulu ya ke ruangan audio. Karena gunung masih terus berat, terutama di Asia. Di balik kondisi yang mengenaskan ini, muncul pemikiran untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Jadi sekarang kita mau lanjut kemana guys? Bebas. Kok bebas? Tadi katanya kita disuruh buat ke aulanya yang ada di Museum Asia Afrika. Kita udah sampai di museumnya. Ya, jadi adik-adik kalau belum pernah kesini belum? Belum. Nah, apa? Oh iya betul. Jadi ini tahun 55 pada saat itu gedung ini dijadikan tempat semangatlah bangsa Asia Afrika oleh Presiden Soekarno. Ya. Nah ini tadi ada yang bertanya konferensi Asia Afrika itu hubungan dengan apa namanya adanya negara-negara yang dijajah enggak ya. Negara-negara pada saat itu negara-negara tidak apa namanya negara yang melepas dari belenggu penjajahan. Nah itu jadi gedung ini peninggalan pada zaman kolonial Belanda ya. Nah, peninggalan zaman Belanda. Gedung ini dimulai dibenahi oleh Presiden Soekarno. Bertepatan pada tanggal 7 April tahun 1955 dijadikanlah gedung ini menjadi tuan rumah semangatlah bangsa Asia Afrika. Nah, itu ada 2 baris ini bendera. Nah ini 2 baris ini tahun 55 itu baru peninggalan 2005 sudah memperingati 50 tahun konferensi Asia Afrika. Pak SBY juga mengundang kembali ya kota Bandung. Itu yang hadir ada 106 negara. Jadi bangga adanya Bandung ini menjadi tuan rumah penyemangat negara-negara Asia Afrika. Nah sekarang apa namanya gedung ini? Sekarang gedung tetap masih gedung mereka ini di bawah naungan Provinsi Jawa Barat. Ada apa lagi mau yang ditanyakan? Adapun perbedaan tujuan dari Revolusi Amerika dengan Konferensi Asia Afrika, yaitu Revolusi Amerika bertujuan untuk memerdekakan diri dari Inggris, sedangkan Konferensi Asia Afrika bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas antara negara Asia dan Afrika. Jadi guys, Gimana? ini ada artefak. Ini foto-foto ini di depan museum. Museum yang sekarang dan ini. Oh ini masih. Oh, jadi guys dulunya di sini di Bandung tuh di depan museum ada pesawat. Kelihatan? Pesawat. Kelihatan. Terus ini pada zaman dulu pada tahun 1030. Ya. Apa ini TS? Apa ini? Einstein. Itulah. Ya. Nah, terus ini. Terus ini sejarahnya ini gimana ini? Wah ini jangan dimasukin. Oh jangan. Ada pesawat tempur. Pesawat tempur Ya. Ya oke sini lagi ini suasana malam hari di depan museum. Ya. Ya. Ya beginilah tidak ada orang dan tidak ada hantu-hantu. Kalau sekarang ada hantu-hantu di depan museum ini. Oh iya, hantu-hantu itu ya Pak ya? Ya terima kasih. Nah, jadi di sini ditemukan bahwasanya ada mesin mengetik perbedaan antara Revolusi Amerika dengan Konferensi Asia Afrika sendiri ialah kalau pada saat Revolusi Amerika itu mesin ketik belum ditemukan karena mereka tuh masih menulis dengan tulisan tangan, sedangkan pada saat Konferensi Afrika sendiri mereka tuh sudah mempunyai alat utamanya yaitu ini mesin ketik yang menjadi tulisan mereka. Walaupun banyaknya dari negara Asia yang berkontribusi dengan konferensi Asia Afrika, ternyata banyak juga benda-benda yang diproduksi dari Amerika Serikat. Salah satunya kamera IMO, produk Amerika Serikat tahun 1925 ini terbuat dari besi dan baja berwarna coklat tua dengan berat 10 gram
Perusahaan Film Negara RI rekaman Konferensi Asia Afrika 1955 menggunakan kamera ini dan kemudian menghibahkannya ke MKAA pada tahun 1880. Nah, lalu juga ada metode penulisan yang banyak perbandingannya dengan Revolusi Amerika dan juga Konferensi Asia Afrika. Revolusi Amerika menggunakan pena bulu atau quill pen yang dicelupkan ke dalam tinta. Nah, penulisan manual ini lebih lambat dan membutuhkan keterampilan kaligrafi. Sedangkan Konferensi Asia Afrika menggunakan mesin ketik mekanis yang memungkinkan penulisan lebih cepat, rapi, dan mudah diperbanyak menggunakan karbon. Keberadaan piringan hitam Revolusi Amerika belum ditemukan pada masa itu. Teknologi pengeras suara sama sekali belum ada. Sedangkan Konferensi Asia Afrika, piringan hitam sudah digunakan sebagai media rekaman dan pemutaran suara, termasuk pidato dan musik. Teknologi ini umum digunakan di radio dan acara resmi. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan timbangan surat stempel pos pada Konferensi Asia Afrika dan Revolusi Amerika. Timbangan surat dan stempel pos, banyak negara yang mengeluarkan perangko atau stempel pos yang memperingati acara tersebut, biasanya menggambarkan simbol-simbol persatuan atau pertemuan tersebut, seperti mata Asia dan Afrika, simbol perdamaian, atau logo Konferensi Asia Afrika. Sedangkan stempel pos Amerika Serikat mulai mengeluarkan perangko pos pertama mereka yang memperingati peristiwa penting seperti proklamasi kemerdekaan dan kemenangan dalam perang. Adapun sejarah dari Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah konflik antara 13 koloni di Amerika Utara melawan Britania Raya yang berakhir dengan kemerdekaan Amerika Serikat. Peristiwa ini dipicu oleh ketidakpuasan koloni terhadap kebijakan pajak dan kontrol Inggris yang dianggap tidak adil.